Saat pertama kali saya berinteraksi langsung bersama mahasiswa Tiongkok, saya menyadari satu hal yang menarik. Mereka memahami bahasa Inggris, tapi percakapan selalu kembali ke bahasa Mandarin. Dan ini membuat pertanyaan besar dalam benak saya. Apakah ini masalah kemampuan bahasa Inggris atau ini masalah budaya komunikasi? 大家好，我叫周安妮小丽，我的中文名字是施子轩，我的学号是0018。大家好，我叫 Gabriela Gerina Madea，我的中文名字是李佳怡，我的学号是0011。Nah, teman-teman, fenomena serupa juga dapat dilihat dari kabar yang akhir-akhir ini viral, di mana seorang penumpang Tiongkok protes meminta layanan menggunakan bahasa Mandarin dalam penerbangan internasional. Nah, hal ini memicu perdebatan karena awak kabin menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi secara global. Nah, teman-teman, hal ini dapat dianalisa melalui konsep high context culture atau 高语境文化 dari Edward Rachel Hall, di mana permintaan ini dapat dipahami sebagai preferensi dalam penggunaan bahasa yang memiliki konteks budaya dan juga kenyamanan penggunaan komunikasi yang lebih familiar dan juga lebih tinggi. Selain itu, melalui dimensi kolektivisme dari Great Half Sea juga dapat disimpulkan kalau misalkan penggunaan bahasa Mandarin ini juga mencerminkan kecenderungan individu untuk mempertahankan identitas kelompok dan juga menggunakan pola komunikasi yang lebih familiar. Oleh karena itu, persoalan ini bukan semata-mata mengenai kemampuan bahasa aja, tapi ini juga merupakan cara pandang terhadap fungsi bahasa yang berbeda-beda dalam komunikasi lintas budaya. Berdasarkan berita pertama yang dikeluarkan pada tahun 2023 ini mengungkapkan, kemampuan bahasa Inggris di Tiongkok mengalami penurunan yang signifikan. Tiongkok berada pada peringkat 82 dari 113 negara dengan skor di bawah rata-rata global. Hal ini menjadi penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti menurunnya minat studi ke luar negeri pasca pandemi, kurangnya waktu pembelajaran bahasa Inggris di sekolah, serta pengaruh hubungan politik yang mempengaruhi pandangan terhadap bahasa Inggris. Selain itu, sebagian pihak menganggap bahasa Inggris kurang relevan karena jarang digunakan. Sementara pihak lain menilai bahasa Inggris tetap penting untuk kebutuhan global dan dunia kerja. Meskipun terdapat perdebatan, pemerintah Tiongkok tetap mempertahankan posisi bahasa Inggris sebagai mata pelajaran utama dalam sistem pendidikannya. Dan didukung dengan adanya berita kedua dengan narasumber Fahri yang menyebutkan bahwa banyak pekerja Tiongkok di Indonesia yang tidak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia sama sekali, sehingga menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Maka, hampir semua pekerja Tiongkok menggunakan jasa penerjemah sebagai jembatan komunikasi antara pekerja Indonesia dengan pekerja Tiongkok. Pada wawancara penelitian ini, saya bertanya seputar perbedaan penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi lintas budaya antara masyarakat di Tiongkok dan juga di Indonesia berdasarkan beberapa narasumber. Langsung. Jadi di sini kita seringnya pakai bahasa Mandarin ya jelas. Karena kita mata kuliahnya juga rata-rata pakai bahasa Mandarin ya. Tapi kalau buat bahan ajar buku, emang beberapa ada yang pakai bahasa Inggris. Tapi nggak semuanya. Tapi ya kayak ada beberapa arti-artinya. Tapi kita lebih sering pakai bahasa Mandarin. Dan orang-orang juga kalau misalkan nanyain kita pasti pakai bahasa Mandarin. Kebetulan pasti 85% pakai bahasa Mandarin. Dari sini bisa disimpulkan bahwa di Tiongkok, bahasa yang paling dominan digunakan adalah bahasa Mandarin. Bahkan di lingkungan kampus, sebagian besar menggunakan bahasa Mandarin, begitupun juga dengan dosen-dosennya. 有机会，但是很少，一般是在看电影或者是听歌的时候使用。在日常生活中用英语口语交流很少。 Lalu, mahasiswa dari Tiongkok menyatakan kalau misalnya sebenarnya kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris tuh ada loh, tapi memang sangat terbatas. Contohnya, mereka menggunakan bahasa Inggris pada saat mendengarkan film, mendengarkan musik, jadi memang bukan untuk komunikasi sehari-hari. Kalau dibilang mampu sih kayaknya nggak mungkin sih, karena kan sistem pendidikan di China tuh bisa dibilang maju lah. Mereka tuh sebenarnya belajar bahasa Inggris juga, cuma bukan buat
conversation gitu. Nah, jadi mereka dari kecil memang sudah mempelajari bahasa Inggris, namun memang dalam praktiknya mereka lebih dominan menggunakan bahasa Mandarin. Mereka menggunakan bahasa Inggris pada saat-saat tertentu aja, seperti pada kegiatan bisnis maupun konteks formal lainnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan di Tiongkok yang lebih berfokus pada ujian dibandingkan praktik komunikasi. Akibatnya, banyak yang mampu memahami bahasa Inggris, terutama dalam membaca, namun kurang percaya diri dalam menggunakannya secara lisan. Dalam situasi nyata, kondisi ini sering menimbulkan kendala komunikasi. Beberapa orang memahami bahasa Inggris, tetapi memilih untuk tidak berbicara. Bahkan dalam beberapa kasus, komunikasi dilakukan dengan bantuan bahasa isyarat atau aplikasi penerjemah. Namun demikian, dalam komunikasi dengan orang asing, bahasa Inggris tetap menjadi peran penting. Biasanya bahasa Inggris digunakan terutama dalam bidang pariwisata dan teknologi, karena dianggap lebih umum dan mudah dipahami. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penggunaan bahasa Inggris antara Tiongkok dan Indonesia. Keduanya sama-sama mempelajari bahasa Inggris sejak dini dan mampu memahaminya, terutama dalam membaca. Namun, di Tiongkok, penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Masyarakat lebih sering menggunakan bahasa Mandarin, bahkan dalam lingkungan kampus dan komunikasi dengan orang asing. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan sistem pendidikan yang lebih berfokus pada ujian, sehingga kemampuan bicara kurang berkembang. Sebaliknya, di Indonesia, penggunaan bahasa Inggris lebih fleksibel dan sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dalam praktiknya, kondisi ini membuat komunikasi di Tiongkok terkadang mengalami hambatan, sehingga diperlukan bantuan seperti bahasa isyarat atau aplikasi penerjemah. Meskipun begitu, bahasa Inggris tetap digunakan dalam situasi tertentu, seperti komunikasi dengan orang asing. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa sih perbedaan penggunaan bahasa Inggris antara masyarakat di Tiongkok dan juga di Indonesia. Sekarang saya bakal bahas mengenai kira-kira hal ini tuh berpotensi untuk menimbulkan konflik apa aja sih. Nah, yang pertama adalah salah paham. Nah, karena bahasa Inggris adalah bahasa global yang kita pakai, jadi ketika adanya komunikasi internasional antara orang-orang dan ketika orang dari Tiongkok tidak menggunakan bahasa Inggris, hal ini mungkin memunculkan persepsi bahwa mereka menutup diri dari interaksi sosial ataupun mereka tidak mampu untuk menggunakan bahasa Inggris, padahal orang Tiongkok hanya merasa lebih nyaman ketika menggunakan bahasa yang lebih familiar. Nah, yang kedua adalah perbedaan harapan dalam berkomunikasi. Secara internasional, orang-orang mungkin berpikir kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris dan berdiskusi dalam bahasa Inggris itu lebih secara langsung dan juga secara aktif. Sementara orang dari Tiongkok itu berpikir bahwa mereka harus mengetahui situasi sosialnya terlebih dahulu. Jadi, ketika terjadinya komunikasi internasional yang menginkludkan orang dari Tiongkok, hal ini mungkin memunculkan persepsi bahwa komunikasinya berjalan canggung ataupun tidak seimbang gitu. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan sosial. Mungkin orang-orang tidak sadar bahwa bahasa ini seringkali membatasi orang-orang secara sosial. Jadi contohnya orang-orang tuh lebih sering berinteraksi bersama orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama. Jadi hal ini itu menimbulkan suatu keterbatasan dalam komunikasi lintas budaya. Nah teman-teman, untuk menghindari adanya konflik-konflik tersebut perlu ada penyesuaian dari kedua belah pihak dalam komunikasi lintas budaya. Dengan cara yang pertama, kita harus memahami nih kalau misalkan penggunaan bahasa Inggris bukan satu-satunya alat ukur dari skill komunikasi kita. Dan yang kedua, kita harus bisa mengadaptasi gaya komunikasi kita. Dengan cara yang pertama, kita harus bicara dengan lebih sabar. Kedua, memberikan waktu untuk orang merespon. Dan yang ketiga, kita tidak boleh langsung ngejudge orang dari seberapa aktif ia berbicara. Perbedaan bahasa mungkin memisahkan kita berbicara, tetapi pemahaman budaya adalah yang benar-benar menghubungkan manusia dalam komunikasi global.